Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga pagi ini kami bisa bangun tidur kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Dan pagi ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam mau-Mu Tuhan, kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu jadilah hamba yang bertanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada suatu kali ada sebuah pekerjaan bangunan di mana mengharuskan saya mempekerjakan seorang tukang. Untuk pekerjaan ini dapat selesai tepat pada waktunya dengan kesepakatan pembayaran harian dan syarat mulai bekerja pada pukul 8 pagi dan pulang pada pukul 4 sore. Singkat cerita, saya mendapat seorang tukang profesional dan ia sepakat dengan penawaran tersebut. Namun satu waktu ketika saya datang untuk memeriksa pekerjaannya sudah sejauh mana, didapati tukang ini sudah pulang sebelum jam makan siang dan tidak datang kembali bekerja di hari itu tanpa pemberitahuan, dengan alasan cuaca panas, yang mana itu adalah risiko kerja yang harus dia hadapi, sehingga membuat saya kecewa dengan pekerjaannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan sorga diibaratkan seperti Tuan yang mempercayakan tugas kepada hamba-hambanya, dan suatu saat akan datang untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakan oleh hamba-hambanya itu. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Sebab hamba yang bertanggung jawab adalah mendapat penghargaan dari tuannya. Begitu juga dengan kita yang diberikan kepercayaan, yakni kehidupan ini, yang harus dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan saat Ia akan datang dan menanyakan apa yang sudah kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah hamba yang bertanggung jawab. Artinya adalah menjadi seseorang yang memikul kewajiban dan tugas dengan penuh kesabaran, kesungguhan dan kesetiaan, serta siap mempertanggungjawabkan segala tindakannya. Ini mencakup kesadaran akan peran dan tanggung jawab yang diberikan, serta komitmen untuk melaksanakannya dengan baik. Dalam konteks ini, hamba merujuk pada seseorang yang memiliki peran atau tugas tertentu, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Bertanggung jawab ini berarti menyadari dan menerima akibat dari tindakan yang dilakukan, baik itu positif maupun negatif. Seorang yang bertanggung jawab akan berusaha melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya dan siap menerima konsekuensi dari perbuatannya.
Firman Tuhan mengatakan untuk bisa dipercaya Tuhan agar bisa melakukan perkara-perkara besar, maka seorang hamba Tuhan harus bersikap dan bertindak, yaitu setia dan menjauhkan diri dari segala kejahatan. Sebab menurutnya langit dan bumi adalah milik Tuhan, sementara hamba Tuhan, orang percaya, adalah sang pengawas. Injil Matius pasal 24 ayat 46 sampai dengan 51. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabok-pemabok, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Hidup ini adalah anugerah dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mempergunakannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kelak saat ia datang dalam keagungannya, kita akan disambutnya dan diajak menikmati kebahagiaan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, kami kembali dikuatkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami renungkan ini kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.